قال المصنف الإمام الشعراني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال ومن أخلاقهم رضي الله عنهم. Dan termasuk daripada akhlak mereka para ulama, para salaf adalah apa? Radhiyallahu anhum, kathratu ikhlasihim. Sangat ikhlasnya mereka para salaf fi ilmihim, dalam ilmunya mereka, wa amalihim, dan amalnya mereka, wa khaufihim, dan rasa takut mereka kepada Allah. Rasa takut dari apa? Min dukhulir riya'i fi dzalik. Khawatir mereka beribadah dalam keadaan riya. Ilmunya dicampur dengan riya, amalnya bercampur dengan riya. Rasa takutnya mereka terhadap riya sangat luar biasa. Beliau menyatakan, Imam Sya'rani menyatakan, wa nabsutu laka ya akhi fi hadzal mahal, dan saya di bab ini akan sangat panjang sekali, panjang lebar membahas tentang masalah riya, masalah keikhlasan. Kenapa? Likathrati hajatin nas ila dzalik. Karena manusia sangat membutuhkan tentang bab ini. Perlu banget yang namanya ikhlas itu, menghindari riya itu. Fanaqulu thabata fil ahadits as-sahihah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah dicatat, tertulis dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu azza wa jalla jannata 'adn." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden. Khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah menciptakan di dalam surga Aden, surga yang mana di sana akan selama-lamanya abadi. Allah menciptakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatannya, keindahannya, yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, suara indahnya, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati siapapun, tidak pernah membayangkan bagaimana nikmatnya keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Kita membayangin nikmatnya surga, mau kita khayalan tingkat tinggi, itu tetap surga lebih dari itu berkali-kali lipat. Allahumma ja'alna minhum. Qala laha, Allah setelah menciptakan surga, Allah berkata kepada surga, "Takallami, bicara kamu." Faqalat, maka surga berkata atas perintah Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun, salatan. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. 3 kali surga mengulangi perkataan sungguh beruntung orang-orang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Tsumma qalat, kemudian surga berkata lagi, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Aku haram dimasuki setiap orang yang pelit dan orang yang riya, kata surga. Jadi surga mengharamkan dirinya sendiri, mengharamkan dimasuki oleh 2 orang golongan ini. Pertama orang-orang yang kikir, yang kedua orang-orang yang riya, yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala yaqul, "Man talaba ad-dunya bi'amal al-akhirah nakkasallahu qalbah. Wa kutiba ismuhu fi diwani ahli an-nar wa kataba ismuhu fi diwani ahli an-nar." Imam Wahab bin Munabbih, seorang tokoh yang luar biasa. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, beliau meninggal pada tahun 114 Hijriah. Lahir tahun 34 Hijriah. Lahir tahun 34 Hijriah. Beliau sangat alim. Beliau ahli sejarah. Beliau sangat alim, paham tentang kitab-kitab dahulu. Kitab-kitab dahulu. Apalagi tentang cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Beliau sangat menguasai. Beliau termasuk daripada tabi'in, muridnya para sahabat. Beliau meninggal ada di Yaman. Padahal aslinya beliau dari Persia, dari Iran,
tapi beliau meninggal di Yaman, di Son'a. Beliau menjadi qadhi, hakim di sana atas perintah Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Beliau murid daripada Imam Abdullah bin Abbas. Selama 13 tahun belajar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sangat alim ini Wahab bin Munabbih. Nah, Imam Wahab bin Munabbih ini berkata, siapa orang yang dia mencari dunia tapi dengan akhirat, dengan beramal akhirat, sifatnya ukhrawi, tapi ukhrawinya amal akhiratnya, ilmunya atau amalnya digunakan untuk cari duniawi, cari duit, cari harta, maka dikatakan oleh beliau, nakasallahu qalbah. Allah akan membalikkan hatinya. Akan jauh dari Allah Ta'ala. Dan wa katabasmahu fi diwani ahli nar. Allah mencatat dia termasuk daripada orang-orang ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yaqul. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri familiar ya, beliau seorang yang terkenal, beliau seorang tabi'in. Bahkan dikatakan beliau pemimpin para tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Beliau Imam Hasan Al-Basri pemimpin para tabi'in. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Beliau habrul ummah, orang yang paling alim, luas ilmunya saat itu. Sangat fasih, sangat berani. Beliau lahir ada di Madinah. Dan beliau yang mendidik dari kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi sangat luar biasa didikannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tinggal ada di Irak. Jadi lahir di Madinah, dididik Sayyidina Ali, tapi tinggalnya terakhir ada di Basrah, ada di Irak, kota Basrah. Beliau sangat berani, siapapun yang berbuat salah, mau rakyat biasa, mau pemerintah, beliau berani. Beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Tak takut sama sekali. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali beliau berkata, Kana Al-Hasan Al-Basri ashbahan nas kalaman bi kalamil anbiya. Tutur katanya, dawuhnya, perkataan Imam Hasan Al-Basri ini hampir persis kayak perkataan para nabi, kayak hadis, hampir kayak hadis dari hebatnya Imam Hasan Al-Basri ini. Wa aqrabahum hadiyan minas sahabah. Dan yang paling lurus jalannya hampir kayak sahabat. Padahal beliau tabi'in, muridnya sahabat. Kenapa? Muridnya siapa? Didikannya siapa? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau juga dijadikan qadhi, hakim oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tapi beliau nggak mau. Beliau nggak mau jadi hakim karena beliau takut menjadi pemimpin, menjadi hakim, beliau menjadi qadhi, beliau takut. Beliau meninggal ada di Basrah di Irak sana. Nah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yaqul, beliau berkata, "Kana Isa alaihi salatu wassalam." Dulu Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, yaqul, "Man 'amila bima 'alima kana waliyan lillahi haqqan." Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, dia dapat ilmu, diamalkan. Dapat ilmu, diamalkan langsung. Dia adalah wali Allah secara nyata. Nggak mungkin wali Allah itu nggak menjalankan syariat. Nggak mungkin waliullah itu tidak menjalankan sunnah Nabi. Nggak mungkin waliullah itu tidak mengamalkan ilmunya. Nggak mungkin. Seorang waliullah, kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, wakil-wakilnya Rasulullah SAW di muka bumi ini, itu adalah mereka yang paling mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin melenceng daripada syariat Allah. Katanya Imam Syafi'i, dia berkata, kalau seandainya para wali ini mereka orang bukan ulama, lah terus siapa ulama? Gitu Imam Syafi'i. Kan banyak orang bilang, wali itu apa? Ajarannya sesat, tasawuf, sufi, ajaran sesat, dan lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i menyatakan, lah kalau seandainya wali itu bukan orang pinter, bukan orang alim, nah terus orang alim itu siapa lagi? Gitu loh. Maksudnya Imam Syafi'i apa?
Ya berarti orang pintar itu ya para wali. Orang yang paling pintar ya para wali, para aulia Allah, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i sampai berkata seperti itu, rahimahullahu taala. Nabi Isa juga pernah juga diriwayatkan begini, man amila bima alima warrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, dapat ilmu diamalkan, Allah akan memberikan warisan untuk dia. Ilmu yang tidak pernah dia pelajari dari manapun. Di kitab dia nggak dapat, dari gurunya dia nggak dapat, tiba-tiba dapat ilham laduni dari Allah, dia dapat ilmu itu. Kenapa? Karena dia rajin mengamalkan ilmunya. Gitu. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Imam Sufyan ats-Tsauri ini beliau lahir tahun 97 Hijriah. Meninggal tahun 161 Hijriah. Kalau tadi Imam Hasan al-Basri lahir tahun 21 Hijriah. 21 lahir meninggal tahun 110 Hijriah. Imam Hasan al-Basri. Kalau Imam Sufyan ats-Tsauri 97 lahir, 161 Hijriah meninggal. Sufyan ats-Tsauri. Beliau julukannya Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpin ahli hadis. Dari hebatnya beliau dalam ilmu hadis. Luar biasa, dalam ketakwaan beliau pemimpin, dalam agama beliau pemimpin, luar biasa. Beliau lahir ada di Kufah, Irak sana. Ada di Irak sana. Kemudian beliau keluar dari Irak, beliau tinggal ada di Mekah dan Madinah, Haramain. Kemudian setelah dari Mekah, Madinah, beliau pindah ke Basrah, ke Irak lagi. Beliau meninggal di situ. Luar biasa beliau. Imam Sufyan ats-Tsauri beliau berkata, qalat li walidati, ibu saya pernah bilang sama saya, ya bunayya, anakku, la tata'allamil ilma illa idza nawaital 'amala bih. Jangan kamu, ya anakku, jangan kamu belajar ilmu kecuali kamu sudah niat mau mengamalkan ilmu itu. Kalau kamu belum niat mengamalkan ilmu itu, tidak usah belajar. Ngapain? Buat apa? Kamu kalau sudah kerentek tekad mau mengamalkan ilmu yang kamu mau pelajari itu, mengamalkan ilmu itu, belajar nggak apa-apa. Kenapa? Ada harapan kamu mengamalkan ilmu kamu. Tapi kalau kamu sudah tidak ada niatan untuk mengamalkan, cuma tahu tok, tidak usah belajar. Gitu. Tapi bukan berarti begini. Wah, tidak usah belajar wis. Takutnya saya nanti kalau nggak mengamalkan ilmu masuk neraka duluan. Lebih baik saya bodoh aja, jahil aja. Lebih baik saya nggak tahu agama. Saya nggak seberat orang yang tahu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Oh, nggak bisa. Dikatakan oleh para sahabat, orang yang menyatakan seperti itu, dia adalah sebenar-benarnya orang bodoh. Nah, itu orang bodoh itu gitu. Akhirnya tidak ada orang pintar gara-gara takut nggak ngamalkan ilmunya. Tekad, semangat, mujahadah, lawan hawa nafsu, lawan godaan setan, supaya kamu punya niat untuk apa? Ketika kamu belajar ilmu, kamu mengamalkannya. Wa illa, kata ibunya, kalau kamu nggak ada niatan buat mengamalkan ilmu yang kamu pelajari, bahwa wabalun alaika yaumal qiyamah, itu akan menjadi yang mencelakai kamu di hari kiamat. Ilmu itu. Wa'iyadu billah. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala kathiran ma yu'atib nafsahu wa yuwabbihuha qawlihi. Dulu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tadi yang saya ceritakan, beliau dulu itu sering banget apa? Menjelek-jelekkan dirinya, menjelek-jelekkan nafsunya, mencela nafsunya. Beliau berkata begini, "Takallamin bi kalamis salihin al-qanitin al-'abidin wa taf'alin fi'lal fasiqin al-munafiqin al-mura'i." Kamu ya, nafsu ya, ngomong sama dirinya sendiri. Kamu ya, etok-etoknya kayaknya kamu itu bicara perkataan orang soleh, orang ahli ibadah, orang yang takut sama Allah. Tapi kelakuanmu kelakuan orang fasik. Kelakuanmu kelakuan orang munafik. Kelakuanmu kelakuan orang yang riya. Wallahi, demi Allah. Ma hadhihi sifatul mukhlisin. Ini bukan sifatnya orang ikhlas. Padahal pemimpin para tabi'in masih mencela dirinya sendiri seperti itu. Introspeksinya, muhasabahnya sampai seperti itu. Mencela, merendahkan, menjatuhkan dirinya sendiri.
radhiyallahu taala anhu wa arda. Lah kok mau kelasnya kita. Kita alhamdulillah tahajud, alhamdulillah ini, alhamdulillah itu. Sampai mana kita ini, baru sampai mana? Baru di start aja belum maju kita ini. Masih di start kita ini, di garis start. Apalagi ke finish, belum, masih jauh. Mereka yang sudah sampai garis finish, tapi mereka tetap merasa dirinya itu masih di start. Masih belum apa-apa. Radhiyallahu taala anhu. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Ada lagi seorang ulama, seorang tokoh sufi. Beliau namanya Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad tokoh sufi. Lahir tahun 105 Hijriah. Meninggal tahun 187 Hijriah. Beliau julukannya guru kota Makkah. Beliau gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i muridnya beliau. Imam Fudail bin Iyad, tokoh sufi. Beliau lahir ada di daerah Samarkandi. Ya, daerah Samarkand. Meninggal ada di kota Makkah. Meninggal ada di kota Makkah. Beliau seorang tokoh sufi, Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad beliau berkata, "Man lam yakun fi a'malihi akyasa min sahir, waqa'a fir riya." Beliau berkata, perhatikan kata-kata beliau ini. Barang siapa yang di dalam amaliyahnya dia, perbuatan amalnya dia, tidak lebih cerdas dari tukang sihir, maka dia pasti akan jatuh dalam riya. Maksudnya apa? Harus lebih cerdas dari tukang sihir. Kalian kalau tahu dukun, tukang sihir, tukang santet, itu dia sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang nyantet itu terang-terangan. Datang ke rumahnya, tak santet kamu sekarang kamu. Nah, dia dari rumahnya, pakai fotonya, pakai pakaian orangnya, atau pakai rambutnya, kukunya, kemudian diolah sama dia, disantet. Pakai boneka misalnya, ditujup-tujup, pakai benang misalnya. Begitu. Sembunyi-sembunyi dia. Bahkan boneka yang buat nyantet ini sama dia disembunyikan lagi. Dibuang dalam sumur, atau di dalam tanah, dan lain sebagainya. Disembunyikan. Maksudnya apa? Kamu masa sama tukang sihir kak? Menyembunyikan amal. Kamu kalau mau beramal, harus lebih pintar dari tukang sihir dalam menyembunyikan. Jangan kamu suka amal kamu terang-terangan. Kalau terang-terangan amalnya bangga dia. Seneng. Tapi kalau dia sendirian, di rumah, tidak ada amalnya sama sekali. Tidak baca Quran, tidak wirid, tidak sholawat, tidak baca ilmu. Bukan jadi orang soleh kalau di rumah. Santri juga begitu. Kalau di pondok, Masya Allah kayak malaikat. Di rumah kayak setan. Kelakuannya. Ini bukan begitu. Kalau orang tuanya belum datang kayak setan. Ada orang tuanya kayak malaikat. Bukan begini. Depan gurunya, Masya Allah. Di belakang gurunya, na'udzubillah. Bukan begini. Jadi, kamu harus lebih pintar, lebih cerdas dari tukang sihir. Tukang sihir aja bisa kok menyembunyikan kok. Perbuatannya kok. Perbuatan kamu, amal kamu harus bisa kamu sembunyikan. Supaya apa? Bebas dari riya. Itu kata beliau, Imam Fudail bin Iyad. Waqad qila li Dhunnun al-Misri rahimahullah taala. Ada lagi seorang ulama sufi. Ini sekalian ya. Kajian kita ini kalian mengenalkan tokoh-tokoh sufi biar kita kenal sama mereka. Enggak cuma artis, pemain bola, pemain basket, ya. Merek-merek sepeda goes, ya, enggak. Jadi kita sudah waktunya kita kenal para ulama sudah. Kembali ke ajaran para salaf. Nah, ada lagi seorang ulama tokoh sufi namanya Dhunnun al-Misri. Dhunnun namanya. Dhunnun al-Misri. Al-Misri itu beliau dari Mesir. Beliau dari Mesir. Beliau tokoh yang ahli zuhud, ahli ibadah yang masyhur dari Mesir. Perkataannya banyak berupa syair, hikmah. Beliau yang pertama kali di kota Mesir berkata tentang makom para wali. Beliau pertama kali. Jadi di Mesir itu yang pertama kali membahas tentang makom derajat para wali siapa? Beliau. Yang bernama Imam Dhunnun. Imam Dhunnun. Beliau lahir tahun
Beliau meninggal tahun 245 Hijriah. 245 Hijriah. 245 Hijriah. Dhunnun. Nah, Imam Dhunnun pernah ditanya sama orang, sama muridnya. Mata ya'lamul 'abdu annahu minal mukhlisin. Tanya, wahai Imam Dhunnun, kapan seorang hamba itu ngerti, tahu bahwa dia termasuk orang ikhlas? Kita nih sekarang. Kan sekarang ini pertanyaannya pasti. Yang hadir di sini atau yang streaming. Pasti pertanyaannya, loh, saya ini termasuk orang ikhlas apa enggak ya? Kapan saya tahu diri saya ini sudah ikhlas atau belum? Batasannya seperti apa? Pasti bertanya-tanya. Ini ada orang tanya sama beliau. Faqala, dijawab sama beliau. Idza badala al-majhuda fi ta'ah. Jika orang itu, diri kamu, betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan, pikiran, tenaga, harta untuk taat. Itu pertama ciri-ciri orang yang ikhlas. Semua dikerahkan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, wa ahabba suqutal manzila 'indan nas. Dan dia senang. Istilahnya no problem, gak ada masalah. Kalau orang menjelek-jelekkan dia, orang merendahkan dia, orang menyatakan dia bukan orang soleh, padahal di sisi Allah dia orang soleh, dia gak ada masalah. Yang penting pandangan Allah kepada saya bagaimana pandangan manusia masa bodoh. Itu orang yang ikhlas seperti itu. Ciri-ciri kalau kamu mau tahu diri kamu itu ikhlas atau enggak. Tapi kalau kita, kelas-kelasnya kita masih difitnah orang, masih sumpek, diadu domba, masih sumpek, dibilang orang enggak bener, padahal kita sudah berbuat baik, kita masih sumpek, gelisah, berarti belum ikhlas. Kamu masih pengen dipuji sama mereka. Kamu masih pengen dianggap sama mereka. Bukan hanya Allah yang kamu pengen dianggap. Bukan hanya Allah, kamu bukan hanya pengen dianggap sama Allah. Kamu juga pengen dianggap sama manusia. Wa kana Muhammad ibnul Munkadir. Orang tokoh agama juga, tokoh sufi juga. Muhammad ibnul Munkadir rahimahullah ta'ala yaqul. Beliau berkata, uhibbu lil ikhwan ayudhira ahaduhum as-samtal hasan bil-lail. Fa innahu ashraf min samtin nahar. Saya itu lebih suka seorang yang mana menampakkan kebaikannya di malam hari daripada menampakkan kebaikannya di siang hari. Kenapa? Li'annahu fin nahar yarahun nas. Karena kalau dia siang hari banyak yang lihat dia. Dia ke masjid iktikaf, banyak yang lihat dia. Dia ke masjid baca Quran, banyak yang lihat dia. Dia misalnya di masjid baca doa, banyak yang lihat dia. Banyak yang lihat dia. Tapi wa fil lail yakunu rabbil alamin. Tapi kalau malam hari, dia di dalam rumah, di musola dalam rumahnya misalnya, di tempat ibadah dalam rumahnya, yang tahu cuma Allah. Saya lebih senang dia itu menunjukkan kebaikan, banyak kebaikan di situ. Bukan berarti kalau di depan manusia menunjukkan keburukan, bukan. Maksudnya apa? Maksudnya lebih banyak kebaikan yang langsung sama Allah berduaan daripada kebaikan langsung sama manusia yang lebih banyak daripada yang sendirian. Itu maksudnya beliau. Waqad qila marratan li Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala. Pernah ditanya suatu saat kepada Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah, hal ra'aita ahadan ya'malu bi'amalil Hasan al-Basri? Pernah enggak kamu melihat seorang yang amalnya seperti amalnya Imam Hasan al-Basri? Perbuatannya seperti perbuatan Imam Hasan al-Basri. Faqala, dijawab sama beliau Imam Yunus, wallahi demi Allah, ma ra'aitu man yaqul biqauli. Saya enggak pernah. Jadi beliau ini muridnya. Beliau ini sezaman dengan Imam Hasan al-Basri, Imam Yunus ini. Demi Allah, saya enggak pernah melihat orang yang bertutur kata seperti tutur katanya Imam Hasan al-Basri. Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah saya. Fa kaifa ara man ya'malu bi'amali? Lah wong bicaranya aja enggak ada yang sama. Lah apalagi amalnya, kata beliau. Belas enggak ada yang sama sama Imam Hasan al-Basri. Kana wa'duhu yubkil qulub. Beliau itu kalau sudah bicara Imam Hasan al-Basri itu pembicaraannya membuat nangis hati, bukan cuma mata. Hati ikut nangis.
Wa'dhu ghairihi la yubkil uyun. Sedangkan orang-orang sekarang, kata beliau, ceramahnya matanya aja nggak nangis apalagi hatinya. Tapi Imam Hasan al-Basri mengena sampai ke hati, hatinya nangis. Tapi kalau orang sekarang matanya aja nggak nangis apalagi hatinya. Masya Allah. Imam Hasan al-Basri. Dari ikhlasnya. Karena ma kharaja minal janan wasala ilal janan. Ma kharaja minal lisan kana hadduhul adzan. Yang keluar dari lisan itu sampai ke telinga, cuma sampai ke telinga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu yang dari lisan. Tapi yang keluar dari hati wasala ilal janan. Masuk ke hati juga. Ma kharaja minal janan wasala ilal janan. Yang dari hati keluarnya maka sampai ke hati juga. Jadi kalau kamu mau tahu ulama mana yang ikhlas sama yang enggak ikhlas, ketika kamu mendengarkan ceramahnya gimana? Ketika hati kamu tersentuh, mengena sampai nasihat itu ke hati kamu, dia berarti saat mengeluarkan saat nasihat itu ikhlas. Tapi kalau kamu pulang sama aja ente, nggak ada perubahan dalam diri ente, nggak masuk ke hati ente, nggak tersentuh hati kamu, berarti nasihatnya dia nggak ikhlas. Antara dia nasihat nggak ikhlas, antara hati kamu terlalu kotor, terlalu beku, terlalu kaku. Wal'iyadzubillahi ta'ala min dzalik. Waqila li Yahya bin Mu'adz. Sudah 5:30 ingat mana ya? Hari 5:30 tuh? Sudah 5:30 ingat mana? Waqila li Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala. Jamnya bener tak? Pernah seorang tokoh sufi, seorang tokoh agama yang bernama Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala. Yahya bin Mu'adz ini meninggal tahun 258 Hijriah. 258 Hijriah. Beliau pernah ditanya, "Mata yakunul 'abdu mukhlishan?" Kapan seorang hamba bisa dinyatakan seorang yang ikhlas? Faqala, dijawab, "Idza shara khuluquhu ka khuluqir radhi'." Kalau akhlaknya dia seperti akhlaknya anak bayi yang masih menyusu. Maksudnya apa? La yubali man madahahu au dhammahu. Anak bayi itu, pernah enggak dia gubris yang muji dia lucu nih. Nanti bilang, enggak ada. Dia enggak gubris, tetap dia guyu. Nangis dia nangis, guyu yang guyu. Nah, kalau kita pengen tahu diri kita ini ikhlas apa enggak, kita ini sudah kayak bayi. Sudah kayak bayi belum? Akhlak kita sudah kayak bayi belum? Kalau akhlak kita sudah kayak bayi, enggak gubris, enggak menghiraukan orang yang muji, ya terserah, orang yang nyela, ya terserah. Enggak gubris, sama aja menurut saya. Orang muji saya, orang mencela saya, sama aja. Itu orang yang ikhlas. Nah, enggak ada bayi riak, enggak ada. Bayi guyu riak, enggak ada. Bayi senyum riak, enggak ada. Bayi semuanya ikhlas. Makanya yang namanya anak belum balik itu nisful wali, setengah wali. Tinggal dilanjutkan aja sudah diwali. Tapi kadang-kadang sudah balik rusak. Atau kadang-kadang sebelum balik orang tuanya dididik nggak benar. Atau pergaulannya nggak benar, ya rusak sudah lanjutannya. Karena kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan pasti dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Suci. Masih asli. Masih mengakui walaupun anaknya orang kafir, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka kalau ada anaknya orang kafir meninggal sebelum balik, di mana tempatnya? Surga. Bukan di neraka, tidak ikut orang tuanya yang meninggal tua. Kalau dia meninggal kafir. Enggak. Kenapa? Masih fitrah dia. Belum balik dia. Belum terarah. Walaupun dia mau nyebutkan Tuhan selain Allah sebelum balik. Mau nyebutkan Tuhan A, B, C, D, E. Tetap gak murtad dia. Kenapa? Belum balik. Belum ada hukum. Masih marfu'ul qalam. Malaikat belum nyatet dosanya dia masih ada. Belum nyatet daripada keburukannya dia sama sekali. Karena belum balik dia. Masih kecil. Nah, fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya kata Nabi. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi.
Yang membuat anaknya Yahudi ya orang tuanya, yang membuat anaknya Nasrani ya orang tuanya, yang membuat anaknya menyembah api ya orang tuanya. Jadi apa? Intinya di orang tuanya, bagaimana mendidik anaknya. Yang fitrah tadi itu, yang suci tadi itu. Nah, jadi jadilah bayi. Kembali ke bayi lagi ente. Nggak peduli. Yang muji ente, yang mencela ente, sama menurut ente. Itu adalah orang yang ikhlas. Waqad kana Abu Sa'ib rahimahullahu taala idza taraqahu bukaun fi sama'i Qur'anin aw haditsin aw nahwi dzalik yasrifu ila tabassum. Ada seorang ulama hebat yang bernama Imam Abu Sa'ib. Imam Abu Sa'ib rahimahullahu taala, beliau itu kalau dengar hadis, dengar ayat Quran, dengar nasihat, dengar perkataan para wali, perkataan orang-orang soleh, hampir nangis matanya, mau ngeluarkan air mata, sama beliau ditahan, dibuat senyum depan orang. Jangan sampai saya nangis di hadapan manusia, kayak ramai. Kita jarang lihat wali ulama nangis di depan umum, ada, jarang. Kecuali tidak bisa nahan. Selama mereka wali bisa nahan matanya, jangan sampai nangis di hadapan orang. Kenapa? Khawatir riya, mereka nangisnya bukan karena Allah Ta'ala. Mereka lihat, mereka para wali itu, kalau di hadapan orang, senyum. Guyu. Tapi kalau mereka sendirian, di rumah, nangis di hadapan Allah Ta'ala. Menangisi muridnya, menangisi umatnya, menangisi daripada orang-orang di zamannya yang enggak benar. Nangis di hadapan Allah Ta'ala. Tapi mereka kalau di hadapan muridnya, di hadapan santrinya, di hadapan orang di zamannya, di khayal ramai, guyu. Selama mereka bisa nahan air matanya, mereka tahan senyum. Termasuk diantaranya beliau. Al-Imam Abu Sa'ib, senyum. Kalau mau nangis, ditahan, senyum. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa kana Abu Abdullah Al-Antaki rahimahullahu ta'ala yaqul. Al-Imam Abu Abdullah Al-Antaki, seorang ulama besar, berkata, "Idza kana yaumul qiyamah, qala Allahu lil mura'i," nanti di hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, nanti Allah akan bicara kepada orang-orang yang riya. Khudh thawaba amalika mimman kunta tura'i. Wa fi riwayatin anhu idza talaba al-mura'i thawaba amali yaumil qiyamah yuqalu lahu khudh thawaba amalik mimman kunta tura'i. Wa fi riwayatin yuqalu lahu alam tusi' lakan nas fil majalis li ajli amalik wa ilmik alam takun ra'isan fi dunyak alam turakhis lakan nas bai'ak wa shira'ak alam yukrimuk alam mithil hadha wa ashbahi. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada orang-orang yang riya di dunia. Orang-orang yang riya kan minta, "Ya Allah, saya sudah beramal, saya minta pahala ya Allah. Saya minta balasan ya Allah, minta ganjaran ya Allah." Panggil. Ente minta sama dia dulu. Orang kampungnya ente itu. Minta surga sama dia. Kenapa ya Allah? Ente dulu di dunia kan pengen dipuji sama orang kampungnya ente kan. Pengen dianggap orang baik, pengen dianggap orang soleh kan. Minta pahala sama dia. Kalau ente di dunia minta ibadah itu tujuannya karena saya, tak masukkan surga aku. Tak kasih pahala dari aku. Karena Allah. Tapi karena kamu, bukan karena saya, bukan karena aku, kata Allah. Karena dia, ya minta sama dia. Jangan minta sama saya. Apakah di dunia mereka memberikan kamu begini, memuliakan kamu kalau beli jadi murah, kemudian kamu dijadikan pemimpin oleh mereka, itu kamu kan pengen gitu kan di dunia kan? Minta sama mereka, minta sama murid-murid kamu itu surganya, balasannya, pahalanya. Kamu di dunia itu bukan karena saya kok, bukan karena aku, kata Allah. A'udzubillah min dzalik. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, terakhir ya, yaqulu al-Imam Fudail bin Iyad, beliau berkata, "Madamal 'abdu yasta'nisu bin nas," selama seorang hamba masih asyik dengan manusia, asyik dengan makhluk, fala yaslamu minar riya, enggak akan selamat daripada riya dia. Enggak akan selamat daripada riya. Kenapa? Dia masih asyik sama makhluk. Dia masih asyik sama manusia. Masih senang dipuji.
susah kalau nggak dipuji dia. Ingin dipuji, tunjukkan amalnya. Pasti asyik sama makhluk, bukan sama Khalik asyiknya. Kalau kamu mau selamat dari riya, asyiklah sama Khalik, jangan sama makhluk. Senenglah sama Khalik, jangan sama makhluk. Nah, jadi itu tentang ikhlas. Masih belum selesai. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi bagaimana ulama-ulama dulu komentarnya tentang riya dan ikhlas. Sehingga kita bisa betul-betul membersihkan hati kita dari yang namanya riya, sehingga kita termasuk mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ini pakai pertanyaan Anda? Atau maghribnya sudah mepet? Maghribnya berapa menit lagi? Sudah maghrib? Cek. Maghrib itu 17.34. 4 menit lagi. Satu aja. Ya wes, mana? Satu aja pertanyaan. Bismillah. Ini ada pertanyaan, ya. Afwan Habib mau bertanya. Seumpama ada mertua benci dan nggak seneng, dan posisi suaminya juga sakit. Apakah saya lebih baik ngerawat suami saja atau bagaimana? Apakah saya berdosa? Karena kok saya dibilang kata mertuaku itu tanggung jawabnya anak laki-lakinya. Posisi saya seperti istri dan menantu di situ yang harus saya lakukan bagaimana? Paham saya maksudnya ini? Oh, sama-sama sakit. Ya sama-sama berbakti kepada keduanya. Selama kamu bisa merawat kedua-duanya, dirawat semampu kamu. Kalau nggak bisa, ya minta bantuan daripada anaknya yang lain. Anaknya yang lain. Punya anak perempuan juga, nggak apa-apa. Juga tanggung jawabnya anaknya yang lain. Kamu punya tanggung jawab suami, jangan sampai suami keteteran, terbengkalai perusahaan kamu, hak kamu kepada haknya suami. Begitu juga mertua, itu orang tua kamu. Orang tua ada 3, orang tua yang melahirkan, orang tua yang mengajari kamu, guru, dan juga orang tua yang dari situ istri atau suami kamu menjadi anaknya, mertua. Itu orang tua 3, orang tua kamu ada 3. Jadi selama kamu bisa ngerawat dua-duanya, bismillah semampu kamu. Tapi kalau pandangannya kamu belum dianggap orang yang berbakti, Allah tahu kemampuan kamu sampai di mana. Allah tahu batas kamu sampai di mana. Jadi jangan paksakan diri, tapi semaksimal mungkin kamu berbakti kepada keduanya, suami kamu dan juga mertua kamu dan orang tua kamu. Kalau mereka nganggapnya kamu tuh beda, padahal kamu sudah berusaha, Allah tahu usaha kamu. Allah gak mungkin nyanyain usaha kamu. Insya Allah Allah memberikan petunjuk kepada mereka semuanya sehingga mereka ngerti bahwa posisi kamu saat ini sulit, semuanya sakit. Jadi itu mungkin jawabannya, mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan kepada yang bertanya. Allah a'lam bishawab. Hadza minni sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.